Shalom adik-adik, selamat pagi buat kita semuanya. Ibadah IMPA pada pagi hari ini kembali diadakan online ya adik-adik ya. Kita tidak bisa tatap muka lagi seperti minggu yang lalu. Nah adik-adik, ayo kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini. Adik-adik, Bunda ajak kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Tapi sebelum berdoa, kita angkat pujian dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, banyak terima kasih karena Engkau selalu setia dalam kehidupan kami. Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, ibadah kami pada pagi hari ini akan kami mulaikan, tapi sebelumnya ya Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai ibadah kami pada pagi hari ini, memberkati kami semua, biarlah ibadah kami boleh berjalan baik dan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh adik Dean Kumayas. Sang Gembala, Yesus namanya, datang ke dunia mencari yang tersesat. Ada Sang Gembala, Yesus namanya, datang ke dunia untuk kita. semua. Dia datang membawa terang bagi semua umat manusia.
Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Monita. Tapi sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Halo adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar? Harapan Bunda kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Berjumpa kembali dengan Bunda Monita pada pagi hari ini dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak Minggu tanggal 20 Februari 2022. Ya, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu, Bunda harapkan kalian semua sudah menyiapkan Alkitab di rumah dengan alat tulis yang mungkin dibutuhkan nantinya. Nah, namun sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini dengan penuh syukur dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami semua dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama kita ambil atau kita akan membacanya dari kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 1. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Sudah siap? Baik, kalau sudah siap kita baca bersama-sama ya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik, judul renungan atau cerita kita pada pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Anak adalah janji penyertaannya menerangi langkahku. Judul renungan kita pada pagi ini adalah janji penyertaannya menerangi langkahku. Ya adik-adik, sebelum masuk dalam cerita, Bunda mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang pernah disuruh atau dimintai tolong oleh mama atau papa atau siapapun? Adik-adik diminta untuk ke suatu ruangan yang gelap untuk mengambil barang atau sesuatu yang dibutuhkan oleh mama atau papa. Siapa yang pernah? Ada? Pasti ada ya? Ya. Siapa di sini yang ketika disuruh untuk pergi ke ruang gelap tadi merasakan takut atau ragu-ragu? Ada? Atau mungkin dari adik-adik adalah anak-anak yang pemberani. Ketika disuruh langsung berdiri dan mengambil apa yang diperintahkan oleh mama atau papa. Karena dengan keyakinan bahwa adik-adik selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, pembacaan kita tadi menceritakan bahwa Tuhan menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa abdi Allah yang sudah mati dan meminta Yosua untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, Bunda mau tanya, adik-adik tahu nggak arti nama Yosua? Tahu? Atau di sini siapa yang punya nama Yosua? Ada ya? Yosua. Aduh, siapa itu yang ada di Kanaan? Teman kita ada yang namanya Yosua. Ya, arti nama Yosua itu adalah Tuhan adalah keselamatan. Wah, bagus ya artinya. Nah, adik-adik, bercerita tentang keraguan dan ketakutan, hal ini pula lah yang dirasakan oleh Yosua ketika ia dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa. Ia juga merasa ragu-ragu loh. Kenapa? Karena tugas yang Tuhan percayakan sungguh besar. Dan ia harus menggantikan Musa, sang pemimpin yang hebat saat itu. Namun hebatnya Allah kita, Allah tahu apa yang Yosua rasakan. Oleh sebab itu Allah kemudian menguatkan Yosua. Apa yang dilakukan oleh Allah ya?
Coba ingat deh. Ya, betul. Kalau kita melihat pada ayat ke-5 hingga seterusnya sampai ayat ke-9, Tuhan Allah menguatkan Yosua. Ya, Tuhan bilang Tuhan akan menyertai dan bersama-sama dengan Yosua. Nah, lihatlah gambar ini. Gambar apa? Ya, gambar Tuhan Yesus. Tuhan Allah meminta Yosua untuk kuat dan meneguhkan hati. Apa maksud perkataan Allah itu ya? Tentu Allah mau agar Yosua menjadi berani, percaya, dan bertekad untuk menjalani tugasnya. Nah, akhirnya Yosua mau dan ia tidak ragu-ragu lagi. Semenjak itu, Yosua menjalankan tugasnya bersama-sama dengan Tuhan. Adik-adik, saat ini kita semua adalah Yosua masa depan. Tuhan tidak mau kita ragu, takut, dan cemas jika diperintahkan untuk melakukan apa saja. Tentunya hal-hal yang positif dan baik ya. Oleh sebab itu, adik-adik, mari hiduplah dengan keyakinan bahwa janji penyertaan Allah akan selalu menerangi langkah kita. Karena Allah selalu ada di mana saja, sehingga kita jangan ragu lagi. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus akan selalu menerangi langkah kita semua. Sampai sini cerita Bunda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini Bunda akan memberikan tugas untuk adik-adik semua, yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan terambil dari kitab Efesus 5 ayat 8a. Sekali lagi, Efesus 5 ayat 8a yang berbunyi sebagai berikut. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Demikian ayat hafalan. Bunda tunggu video-video dari adik-adik pada hari Kamis atau Jumat minggu yang akan datang. Jangan telat ya, supaya bisa dimasukkan dalam IMPA tanggal 27 Februari 2022. Bunda tunggu ya. Shalom. Terima kasih Bunda Monita untuk firman Tuhannya. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah membawakan pujian. Kita akan merespon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 36, Yang Jagaku Selalu. Tuhan
Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Monita. Ya adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu dengan penuh syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang ibadah impa kami pada hari ini. Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami baca dan renungkan bersama-sama itu dapat kami pahami, dapat kami mengerti, terlebih kami boleh lakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajarlah kami supaya kami bisa menjadi seperti Yosua yang mempunyai tekad, mempunyai kemampuan, kemauan untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, saatnya kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah masing-masing, baik mereka yang mengikuti impa pagi ini ataupun yang belum sempat mengikuti impa yang dikarenakan mungkin karena mereka sakit. Tuhan kiranya mau menolong mereka, memberikan kesembuhan supaya mereka boleh sehat kembali dan minggu depan boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Begitu juga kami berdoa juga untuk bunda-bunda layan, kakak layan yang mungkin saat ini juga sedang sakit. Tuhan juga menjamah, memberikan kesembuhan yang hanya berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka senantiasa kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera agar mereka boleh bekerja, mereka boleh melayani kami dengan baik. Tuhan juga mau menolong supaya orang tua kami boleh selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam mereka menjalankan segala aktivitas tugas pekerjaan mereka masing-masing. Ya Tuhan, saatnya kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Sumber Kasih Bontang. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Tia, Bapak Pendeta Stanley, Bapak Pendeta Sewaya Hali, berikut bersama-sama seluruh majelis yang ada. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam menata layan GPIB Sumber Kasih Bontang, supaya peribadatan atau pelayanan di GPIB Sumber Kasih Bontang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru-guru kami yang ada di sekolah, walaupun saat ini kami harus kembali mengikuti persekolahan secara online. Tuhan kiranya tetap memberikan kami kesehatan, kekuatan. Begitu juga untuk guru-guru kami, berikan mereka sukacita dan sejahtera dalam mereka mengajar, mendidik kami sebagai murid-murid, supaya kami boleh menjadi pintar dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya mau menolong bangsa kami, berikan senantiasa kesejahteraan, keadilan, sukacita, ketenangan, dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk sepanjang minggu yang akan kami jalani. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjalani aktivitas kami sepanjang minggu ini hanya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkannya semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah impa pagi hari ini akan segera berakhir. Untuk itu Bunda ajak adik-adik angkat pujian dari Kidung Ceria nomor 184,
bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semua. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur, ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada menjawab yes dan yang lain menjawab ya, pergi dengan goodbye atau dengan dadah. Bahasanya berbeda, lain ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita dan menyanyi memuji namanya. Adik-adik, kita akan menutup ibadah impa kita pada pagi hari ini. Bunda ajak kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi Kidung Ceria nomor 359. Kidung Ceria nomor 359. Sudah waktunya adik-adik dalam sikap doa ya adik-adik. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan bersamanya, siang dan malam dalam kasih besar. Amin. Adik-adik yang manis, ibadah impa pada pagi hari ini telah berakhir. Bunda mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah impa kita pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati adik-adik semuanya. Bunda ngucapin terima kasih juga buat adik-adik yang boleh mengisi pujian pada ibadah pagi hari ini. Dan buat Bunda Monita juga, terima kasih. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi dalam ibadah impa minggu yang akan datang. Dadah.